tunjukkan telinganya kawannya sebelah kanan. Ya. Sudah. Yang sebelah apa ini? Tangan kirinya juga megang ke yang kanannya. Oke. Nanti pegang dulu, belum disuruh dulu. Ya, pegang dulu. Oke. Agak ditarik dikit aja, agak ditarik dikit aja. Agak ditekan sedikit aja, ditekan sedikit aja. Oke, ditekan ini sedikit saja. Sekaligus sambil mijeti, jangan lupa di sini ini ada saraf-saraf yang sangat bagus sekali. Nah, itu tolong dimijeti dari atas ini. Iya. Jangan digelitik ya. Iya. Terus. Iya. Kapan lagi punya kesempatan jeber orang lain kan? Iya. Oke, dengan jeber saya mas. Kurang keras itu. Iya. Kapan lagi jeber ustadznya kalau nggak ada? Baik, terima kasih sekali. Saya sebelum memulai ada yel generasi Qurani yang itu disebut dengan generasi 554. Generasi 554. Ketika saya tanyakan gimana kondisi, maka Anda menjawab siap 554 gitu ya. Nah, 554 ya. Saya coba ulang. Gimana kondisi? Siap 554. Kurang serentak. Gimana kondisi? Siap 554. Udah ngeleh. Kok suaranya kurang siap. Itu yang agak yang namanya siap Pak. Ya. Siap gitu ya. Siap 554. Yang suaranya tolong terutama yang laki-laki itu menggelagarnya yang agak tinggi gitu ya. Gimana kondisi? Siap 554. Iya. 554 itu dari mana? Artinya adalah surat Al-Maidah ayat 54. Ya, surat Al-Maidah ayat 54. Yaitu sebuah generasi yang akan dibangkitkan oleh Allah atau akan dimunculkan oleh Allah ya. Yang ciri-cirinya ada di Al-Maidah ayat 54. Jadi Al-Maidah itu surat kelima, ayatnya 54 ya. Gimana kondisi? Siap 554. Sekarang saya lanjutkan sikap belajar yang benar dulu ya. Sikap belajar yang benar. Mari kita siapkan dulu. Tolong tangannya ditaruh di paha semuanya sila ya. Sila pandangan ke depan ke Ustaz ya. Pandangan ke depan ke Ustaz ya. Kemudian ketika saya siapkan siap gitu ya. Maka Anda kemudian menarik badan ke atas ya, dan membusungkan dada dan pandangan ke depan tidak boleh bergerak ketika sudah ada kata gerak ya, gerak itu berarti Anda tidak boleh bergerak sama sekali. Baik, kita kemudian ketika Anda mendengar kata gerak, maka Anda hentakkan dua telapak tangan itu di paha Anda ya, kita mulai semuanya ikut satu-satu kita ikut ya, mari siap. Kurang bareng naiknya. Kurang naiknya kurang bareng. Siap. Ya. Maaf, diulangi karena masih kurang membusuk. Dibuka dadanya dibuka depan ini. Ini kurang membusuk. Oh gitu. Berani nantang gitu. Siap. Dan rawan. Ya. Nah, kurang serendah. Nah, berarti ini belum connect ya. Kita coba ulangi. Siap. Iya.
Jangan bergerak. Nggak boleh bergerak, sampai diistirahatkan. Ketika Anda mendengar kata istirahat gerak, maka Anda juga kemudian menghentakkan lagi dan boleh gerak. Istirahat gerak. Iya, boleh bernapas. Lagi siap. Dadanya dibungsung kan ya, dibungsang ya. Gerak. Istirahat gerak. Ya. Biasanya kalau kami ini bercerita saja, kalau kami dulu itu di Afghanistan itu disiapkan dengan cara begitu, Pak. Sebelum baca Quran, terus ketuanya itu laporan, Assalamualaikum, lapor, saya santri TPA apa gitu ya, jumlah 30 yang hadir, semua siap dengan pelajaran. Banyak yang hadir ya. Gitu. Jadi kita memang mau siapkan begitu ya. Kita ulang kesiapan. Jadi nanti setiap saat saya coba akan hadirkan perintah-perintah ini dalam rangka antum memiliki alat ya. Alat itu kesiagaan ya, kesiagaan untuk menerima. Karena materi kita ini, kita akan menjadi pionir atau agen of change yang ada di Al-Maidah 54 tadi, orang yang akan membangkitkan ya, kemenangan itu dengan Al-Quran. Maka kalau antum sendiri nggak bangkit, gitu, nggak terginas, itu jadinya umatnya juga nggak bangkit-bangkit. Gitu. Umatnya jadi tidak apa nih, bangkit-bangkit. Ya, gitu. Mari siap. Ya, mbak-mbaknya belum membusungkan dadanya dengan gini ya. Ulangi ya. Mbak-mbaknya masih gini terus ya. Ulangi, semuanya ulangi. Siap. Gerak. Iya. Istirahat. Gerak. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ya. Kita tes dulu. Gimana kondisi? Siap. 554. Kurang serentak dan kurang cepat. Gimana kondisi? Siap. 554. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ikhwahullah yang dirahmati oleh Allah. Pertama yang saya ingin apresiasikan kepada antum semua, kepada para asatidzah Al-Quran, ya, para asatidzah Al-Quran, bahwa kita ini di mata Allah menjadi orang pilihan ya, orang apa ini? Pilihan ya. Kenapa disebut pilihan di mata Allah ya? Karena dari sekian apa ini manusia yang nanti ada di padang mahsyar ya. Bayangkan kalau sekarang ini sudah lebih dari 6 miliar manusia, maka yang belum, yang mati-mati, belum yang nanti hidup sesudah kita, semuanya diletakkan, ditaruh di padang mahsyar, di padang mahsyar. Dan pada beberapa ayat Allah menyebutkan di kondisi di padang mahsyar itu, wa tad'u kullu hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi sadid ya. Ya, jadi wa tad'u kullu hamlin hamlah, orang yang hamil saja itu saking kondisinya mengerikan itu sampai brojol sedikit, brojol itu tanpa gen metu diri ya.
itu orang hamil. Ya. Padahal orang yang untuk mengeluarkan sekarang ini itu perlu pengorbanan luar biasa. Ya. Itu bisa keluar sendiri saking goncangan pada saat itu. Ya. Juga kita mendapati orang itu terlihat nanti miliaran manusia itu terlihat wataron nasa sukar. Kamu lihat orang itu seperti seolah sedang mabuk. Ya. Wa ma hum bisukara, mereka tidaklah mabuk, walakin ada wallahi syadid. Tapi lantaran ada Allah yang begitu keras. Nah, saya ingin dudukkan kepada kita, di saat seperti itu, Al-Quran hadir, ya. Al-Quran yang kita perjuangkan, yang kita baca, yang kita sekarang nggak bisa hadir, tapi Al-Quran pada saat itu atas kehendak Allah itu bisa hadir. Ya. Karena apa? Semua orang yang menjadi ahlul Quran disebut oleh hadis hum ahlu wa khassatuh. Mereka ini adalah menjadi bagian dari keluarga Allah wa khassatuh, dan orang khusus, orang-orang yang paling spesial di mata Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain nanti kemudian spesialnya itu untuk membedakan miliaran manusia, ya. Miliaran manusia itu kemudian, ya, Allah membedakannya, diletakkan di atas kepalanya itu mahkota, ya. Mahkota, ya. Yang al-yaqutatu khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Jadi diletakkan di mahkota itu beberapa berlian yang nanti mencolok, ya. Jadi itu ahlul Quran, jadi kelihatan. Ya. Jadi apa ini? Kelihatan. Itu yang saya sebut kekhasan yang dimiliki oleh agama ini, penghormatan kepada orang yang menjadi keluarga Quran, istilahnya keluarga Quran, hum ahlu wa khassatuh. Ya. Kenapa kita dianggap lebih mulia? Ya, lebih mulia, ya. Bayangkan kita ini tiap hari itu menyembah kepada Allah minimal 5 kali, ya. Beribadah kepada Allah, ya. Dan kita itu diamanai, ya. Diamanai, entah siapa yang mengamani. Nyatanya kondisinya sekarang kita begini, yaitu kita ini diberi amanah untuk kemudian menyampaikan ucapan yang kita sembah tadi kepada orang lain, melanjutkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi Rasul itu apa? Misi yang diemban oleh Rasul itu apa? Apa coba? Misi yang diemban oleh Rasul apa? Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini misi yang diturunkan, diperintahkan kepada Rasul. Keberadaan di dunia ini di dalam ayat ini dijabarkan. Surat Ali Imran 164. Ya. Allah telah mengkaruniakan kepada orang-orang mukmin. Idh ba'atsa fihim rasulan, ketika mengutus, ya, mengutus di tengah-tengah mereka ini seorang rasul, ya. Seorang apa ini? Rasul. Nah, rasulnya dari mana? Min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan manusia. Apa fungsinya Rasul itu dari kalangan manusia? Apa fungsinya? Ya, paling utama apa fungsinya? Rasul itu datang dari kalangan apa ini? Manusia. Kok nggak datang dari kalangan malaikat saja, gitu ya? Biar kita didampingi malaikat terus, gitu ya. Kenapa nggak datang dari malaikat? Tapi Rasulnya itu datang dari kalangan min anfusihim, dari kalangan apa ini? Mereka sendiri. Kenapa? Paling tepat supaya mudah dicontoh.
ya, mudah dicontoh. Nah, bahasanya kalau beda dimensi itu bahasanya lain. Tapi kalau sama dengan dimensi kita, yaitu sama manusia, itu disampaikan. Kata Rasulullah, ana afsahu man nataqa bidh. Aku ini adalah orang yang paling fasih untuk mengucapkan huruf apa nih? Dha. Nah, itu kemudian bisa ditiru oleh kita karena yang mengucapkan itu adalah apa nih? Manusia, Rasul. Yang mengucapkan adalah manusia. Rasulnya itu dari kalangan apa nih? Manusia. Nah, jadi bacaan yang seperti kita peroleh sekarang ini, ya, kita peroleh sekarang ini dulu pertama kali ya diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, ya, sahabatnya, dan terus dikembangkan terus, ya, artinya dipelihara bacaan tersebut, bahkan bacaan tersebut sampai sekarang. Bacaan Quran itu yang dimaksud itu sampai sekarang. Nah, kita yang di grup sana itu, yang di kubu sana itu sedang kita proses untuk memperoleh sanad bacaan yang nyambung sampai Rasulullah. Sanad bacaan yang nyambung sampai apa ini? Rasulullah. Nanti pada bulan biasanya pada bulan Mei ataupun Juni kita pusatkan di Iskarima itu untuk mengambil sanad. Sanad itu gini, sanad itu misalkan guru saya dapat dari gurunya dapat gurunya dapat gurunya, sampai Rasulullah, sampai apa nih? Rasulullah. Itu namanya sanad, dan itu masih terpelihara sampai sekarang. Nah, kita nanti targetnya juga demikian. Targetnya juga demikian. Siapa ya? Siapa ya? Targetnya bacaannya harus sesuai dengan apa ini? Sanad. Sesuai dengan apa ini? Sanad, bersanad namanya ya. Bersanad. Siap atau enggak? Siap. Iya. Cuman syaratnya harus hafal Quran dulu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Syaratnya harus hafal 30 apa ini? Juz, bukan juz 30 loh. Hafal 30 juz dan dotton taman ala dohril ghaibi, yaitu melotok di luar kepala. Antum juga di luar kepala hilang. Beda. Jadi itu harus melotok betul supaya apa ini? Supaya ada dia ini nanti kemudian ketika disetorkan itu, ketika nyetorkan kepada guru yang punya sanad bahkan sampai Rasulullah itu sanadnya, itu kita nyetorkannya dalam keadaan bil ghaib, yaitu tidak lagi lihat apa ini? Al-Quran. Tidak lagi lihat Al-Quran. Ya, saya lanjutkan. Apa yang tugasnya ini? Tugas-tugas Rasul ini yang mau dijalani kita, dan mulianya kita itu kemudian kita ini menjalankan tugas manusia paling mulia, ya, menjalankan tugas manusia paling mulia. Yang memberikan tugas tersebut siapa? Allah yang selama ini kita sembah. Ya. Apa tugasnya? Kita lihat. Yatslu alaihim ayatihi. Tugas pertama itu adalah membacakan ayat-ayat Allah itu kepada mereka. Mereka itu siapa? Ya, umat ini. Ya. Jadi tugas pertama itu membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka yang ada di kita itu tahapan pertama bukan pengen dapat sanadnya tadi, bukan pengen hafal Qurannya tadi, yaitu sing penting bisa ngajari baca Quran, bisa ngajari baca Quran, dan itu istimewanya sangat luar biasa. Istimewanya sangat luar biasa dalam sebuah kajian ilmiah. Sebuah kajian ilmiah, orang yang sering baca Quran sama orang yang sering ngapalkan Quran, itu dia terhindar dari pikun atau junun. Pikun atau ini
Junun itu apa? Gila. Nah, gila. Setengah gila aja enggak gila sama sekali. Itu berdasarkan pada surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau dengan nikmat yang diturunkan oleh Rabb itu kalian engkau tidak akan menjadi majnun, tidak akan menjadi gila. Kenapa kok demikian? Jadi ada seorang sahabat kita di Palestina, itu divonis oleh pengadilan Israel selama 68 mu'abbad, atau setara vonis hukumannya itu di penjara selama 950 tahun. Vonis sak ngono. Kira-kira jenengan di depan meja itu Anda divonis 150 tahun, beledak betul. Iya. Itu mengerikan sekali. Tapi dia tetap tegar dengan senyumnya, dengan jiwa besarnya, dengan jiwa besarnya. Bahkan dilakukan upaya untuk menghilangkan daya ingatannya, menghilangkan konsentrasinya dan lain, dengan cara gimana? Diletakkan di sebuah kotak jeruji, lalu dimasukkan ke dalam dalam tanah, yang jeruji tersebut, kotak jeruji itu lebarnya 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter. Dia hanya boleh memperoleh sinar matahari itu 5 menit dalam sehari. Jadi dikeluarkan sebentar langsung dinaikkan gitu terus dilebokkan. Nah, nanti kalau mau ngasih makanan kalau anjing diplongke, katanya diplongke anjing itu yang terjadi. Ya. Itu dia sudah jalani selama 20 tahun di tempat itu. Mestinya edan. Nah, ketika kawan kami ini menemui dia di Turki, kebetulan dia ini termasuk yang dibebaskan untuk tebusan tawanan satu kopral yang ditangkap oleh orang Palestina, kopral Israel itu kemudian ditangani di tempat tersebut. Jadi satu kopral itu ditebus 1000 tawanan Palestina. Nah, di antara yang katut untuk tebus itu adalah siapa? Orang ini. Dengan syarat asalkan Anda tidak tinggal lagi di Palestina, akhirnya tinggal di Turki, ya. Tinggal di Turki. Nah, ketika ditemui orang itu, seperti tidak ada perubahan sama sekali. Padahal tadi yang diinginkan oleh Israel itu hilangnya ingatan, hilangnya pendengaran, hilangnya penglihatan, dengan ditaruh di bilik yang 1 kali 1 meter tadi dan tidak dikasih sinar. Sudah 20 tahun tinggal di situ. Berarti hukumannya kurang berapa? Kurang 930 tahun. Ya. Itu dikeluarkan ketika ditemui oleh kawan kami ini di Turki. Ternyata tidak perlu dilihat ada yang berubah enggak. Sama sekali normal seperti orang sehat, lazimnya orang-orang seperti biasa. Ya. Apa ketika ditanya rahasianya apa? Kata dia, di dalam bilik itu saya senantiasa ngapal Al-Quran dan baca Quran. Ya. Dan dia alasannya supaya tahan seperti itu adalah berdasarkan surat Al-Qalam tadi, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika. Orang Israel tadi menghendaki supaya dia junun, tapi kemudian dia tetap tegar. Ya. Jadi antum supaya nggak gila, ada membacakan baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu ketahanannya untuk kita tidak pikun dan tidak junun itu sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian tugas yang kedua apa itu? Wa yuzakkihim.
yaitu melakukan pensucian, ya, melakukan apa? Pensucian. Apa yang disucikan? Disucikan manusia tersebut dari penyimpangan yang berlawanan dengan Quran itu, ya, penyimpangan yang berlawanan dengan Quran tadi. Jadi langkah yang kedua itu mensucikan mereka. Dan untuk yang kedua ini perlu modal kita ini paham, ya, paham apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Perlu paham apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Tentunya di kita secara bertahap, ya. Tentunya di kita secara bertahap, ya. Tidak memaksakan. Apa yang bisa dulu sekarang ini yang ngajar dulu. Tapi kalau boleh saya sarankan, Anda juga perlu bertarget apa yang Anda baca itu Anda paham, ya. Apa yang Anda baca itu Anda paham. Sekarang ini ada metode tamyiz, ya, metode tamyiz untuk belajar nerjemahin Al-Quran, ya, belajar nerjemahin apa? Al-Quran. Itu dalam 1 bulan itu kemudian kita bisa sukses, bisa nerjemahin Al-Quran sekaligus ngerti bahasa Arab, ngerti kaidah-kaidah bahasa. Lebih matang lagi kalau antum mengambilnya selama 6 bulan. Wah, dijamin bisa. Pokoknya setiap yang dibaca itu langsung bisa kita bisa nerjemahin. Semboyannya pemilik tablis itu, ya, itu anak kecil aja bisa, apalagi mantan anak-anak itu mesti bisa. Jadi pertama kali yang dia dia godok sebelum disimpulkan rumus-rumusnya itu, yang dia latih itu anak-anak, ya. Yang dia latih anak-anak. Dan bisa seperti yang tadi ada contohkan 5 tahun tadi, ya. Umur 5 tahun tadi sudah bisa menguasai Al-Quran. Sak maknanya juga, bukan hanya bacaannya, bukan hanya tempatnya, bukan hanya nomor suratnya, tapi juga pahamnya. Itu sangat penting untuk mulai dipikirkan. LKG ini juga mulai merancang menuju ke sana. Standarisasi guru-guru TPA itu nanti akan menuju ke sana. Saya di Dewan Dakwah sebagaimana yang sudah jalan selama ini, kami dukung mati-matian LKG, maka kami itu mau mendukung sepenuhnya siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas keilmuannya dari kalangan para guru-guru TPA, guru-guru TPA. Silahkan nanti memanfaatkan gedung kami, dan kami